Pernah nggak sih Anda merasa kayak, susah banget gitu mau berubah? Sering ya. Kayak kejebak dalam rutinitas gitu, padahal rasanya udah nggak pas lagi. Betul. Udah tahu ada pilihan lain yang mungkin lebih oke, tapi kok ya berat gitu mau gerak. Nah, itu dia. Pas banget. Kali ini kita mau ngupas soal kecenderungan alami kita buat, tetap sama aja gitu. Sumber kita dari buku Clear Thinking nyebutnya inertia default. Ya, inertia default. Kita bakal coba dalam ini, kenapa sih dorongan buat mempertahankan yang udah ada tuh kuat banget? Hmm. Eh? Dan ini bukan cuma soal males loh, ada mekanisme psikologisnya. Oh gitu? Dan yang penting juga gimana cara ngatasinya. Kata sumber ini, caranya itu bukan cuma ngandelin tekad baja, tapi ada sesuatu yang lebih dasar. Wah, oke. Jadi misi kita hari ini apa nih? Ya, biar kita semua paham kenapa berubah itu susah dan dapat kunci praktisnya buat mulai. Gitu kira-kira. Oke deh. Jadi inersia default ini kalau diurai intinya kayak gaya gravitasi mental ya. Narik kita buat terus ngelakuin yang biasa dilakuin. Bisa dibilang gitu. Mulai hal baru kan emang butuh usaha ya. Tapi sumber ini bilang, ternyata ngentin yang udah jalan juga sama susahnya. Kok bisa gitu ya? Nah, ada beberapa hal nih. Salah satu yang gede pengaruhnya itu investasi yang udah kita keluarin. Investasi? Maksudnya? Ya, waktu, uang, tenaga, bahkan perasaan yang udah kita curahin ke sesuatu. Misalnya pekerjaan, hubungan, atau proyek. Oke. Semakin banyak yang udah kita tanam, semakin berat rasanya buat ngelepasin. Biarpun tanda-tanda kalau itu udah nggak bagus tuh udah kelihatan. Jadi kayak sunk cost fallacy gitu ya. Sayang sama modal yang udah terlanjur. Nah itu dia, persis. Jadi bukan cuma karena zona nyaman aja, tapi juga karena kita nggak mau ngerasa rugi. Iya. Masuk akal banget. Di sumber kita ada contohnya kan ya, soal investasi restoran itu. Betul. Contohnya pas banget. Ada investor, dia udah naruh duit banyak di restoran. Terus? Nah, dia mulai lihat nih, ada hal-hal kecil yang nggak beres dari si CEO-nya. Pelanggaran-pelanggaran kecil gitu. Tapi karena udah invest gede, dia cenderung, ya nggak baikan atau nyari-nyari alasan buat memaklumi. Sumbernya bilang gitu, tiap kesalahan CEO itu kecil dan gampang dicari pembenarannya. Jadi dia kayak menipu diri sendiri gitu ya? Bisa jadi, butuh waktu, terus dia coba lihat dari jauh, ambil jarak gitu, baru deh dia sadar. Akhirnya dia tarik diri sebelum rugi lebih banyak. Wah, itu contoh nyata banget ya gimana inersia gara-gara investasi bisa bikin kita, buta. Iya, kuat banget emang tarikannya. Ini jadi kepikiran situasi lain deh, yang mungkin lebih sering kita alami. Apa tuh? Soal kejebak sama omongan kita sendiri di depan umum. Oh iya, bener juga. Misalnya udah terlanjur bilang dukung si A gitu kan. Terus tiba-tiba ada data baru. Wah ternyata si B lebih bagus. Itu rasanya aduh susah banget mau ganti sikap. Betul sekali. Begitu kita udah ngomong di depan orang banyak, udah komitmen gitu ya, ada tekanan. Dari luar iya, dari dalam diri juga iya, buat konsisten. Akibatnya, kita jadi males nerima info baru yang beda. Malah nyari-nyari yang nguatin omongan awal kita. Takut dibilang pelin-pelan, gitu kan? Iya banget. Padahal mungkin berubah pikiran karena ada bukti baru, itu justru bagus ya. Tanda kita bisa adaptasi. Nah, persis. Itu justru tanda kecerdasan, kan? Anda sendiri pernah nggak sih ngerasa kekunci gitu sama omongan atau komitmen lama? Wah, kalau dipikir-pikir, sering juga kayaknya. Oke. Jadi kalau kita udah tahu nih, si inersia ini kuat banget nahan kita, terus gimana dong lawannya? Apa cukup ngandelin kemauan keras aja? Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling menarik dari sumber ini. Dan mungkin agak, di luar dugaan. Gimana tuh? Ternyata ngandelin kemauan keras atau willpower doang itu seringnya nggak efektif buat jangka panjang. Kunci yang lebih manjur, kata buku ini, ada di Lingkungan kita. lingkungan. Maksudnya gimana tuh? Teman-teman atau gimana? Ya, bisa teman, bisa tempat kerja, bisa rumah kita sendiri. Gini, orang yang kelihatannya punya default perilaku bagus, rajin olahraga, makannya sehat, kerjaannya beres terus, itu seringkali bukan karena willpower-nya super kuat. Terus kenapa dong? Tapi karena mereka, sadar atau nggak sadar, ada di lingkungan yang otomatis bikin perilaku itu jadi gampang dilakuin. Lingkungan yang mendukung gitu. Ngubah default kita itu bukan dengan maksa diri lebih keras,
Tapi dengan sengaja nyiptain atau gabung ke lingkungan di mana perilaku yang kita mau itu udah jadi hal biasa. Udah jadi defaultnya di sana. Oke, oke. Jadi ini kayak ngehack kebiasaan gitu ya? Bukan ngelawan arusnya langsung, tapi ngatur sungainya biar alirannya ke arah yang kita mau. Nah, cakep. Itu dia analoginya. Contohnya gimana tuh, biar lebih kebayang? Gampang. Misalnya Anda pengen lebih sering baca buku. Jangan cuma niat, oke besok baca. Tapi coba deh gabung klub buku. Atau taruh aja buku di meja samping tempat tidur, di ruang tamu, di tempat yang gampang kelihatan dan diambil. Jadi biar kesandung buku terus ya? Ya. Atau mau lebih rajin olahraga. Jangan cuma pasang alarm subuh, tapi coba cari teman lari bareng. Atau daftar kelas gym, sewa personal trainer. Pokoknya, bikin lingkungan fisik dan sosial Anda itu ngedorong Anda ke arah sana. Jadi biar pilihan yang bagus itu jadi pilihan yang paling gampang diambil ya? Tepat. Lingkungan yang pas bikin perilaku baik jadi default baru kita. Wah, menarik banget ini. Jadi kalau kita simpulkan nih ya, kecenderungan alami kita buat nggak berubah, si inertia default ini emang beneran ada dan kuat. Diperkuat sama investasi kita di masa lalu, sama keinginan kita buat kelihatan konsisten. Tapi kita nggak harus pasrah gitu aja kan? Tentu enggak. Kuncinya itu tadi, bukan cuma soal ayo lebih keras lagi, tapi lebih ke langkah cerdas. Atur ulang lingkungan kita. Ciptain kondisi di mana pilihan yang baik jadi yang paling alami dan ganteng. Betul. Nah, ini sebagai penutup nih. Mungkin pertanyaan buat Anda renungkan sendiri di rumah. Apa tuh? Coba deh, perhatiin baik-baik lingkungan Anda sekarang. Teman-teman Anda, rutinitas harian Anda, bahkan barang-barang di rumah Anda. Seberapa besar sih semua itu secara diam-diam malah nguatin inersia atau kebiasaan lama yang mungkin udah nggak Anda mau lagi? Pertanyaan bagus tuh. Terus pikirin juga, perubahan kecil apa ya di lingkungan Anda yang bisa Anda mulai hari ini juga buat geser default Anda ke arah yang lebih positif?